Oke, sudah aman ya? Oke, siap ya? Oke, siap ya, teman-teman semua? Oke, siap ya, siap Mbak. Mbak Manis, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Soleha, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semuanya? Siap ya Mbak Feve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman ya teman-teman? Sehat selalu semua di sana ya. Oke, siap ya Mbak Habibah ya. Siap Mbak Yeyen, Mbak Epo ya. Oke, Bu Wiwi Bade ya, Mbak Zia Hisma, Mbak Nur Kasih ya. Oke, siap Bunda Mbak Vina ya, siap Mbak Mama Letvi ya. Oke, gimana kabarnya teman-teman semuanya? Sehat selalu ya. Siap Mbak Fitri ya. Oke, siap Mama Ari. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Kita ngobrol santai bersama di akun ini. Semoga dapat insight ya. Siap Bu Wiwi ya. Oke, Mbak Mama Yuda. Oke ya, siap Mama Leti ya. Siap Mbak Fitri. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Sambil kita doa dulu, Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman. Siap ya? Nah, teman-teman boleh tanya aja sambil kita ngobrol santai. Ramadan lebih kurang sebentar lagi ya, nggak sampai 2 minggu lagi. Oh, Ramadan 18 ya, oke. Ramadan lebih kurang cuma 2 minggu lagi ya guys. Semoga kita bisa memasuki Ramadan dengan hikmat dan dengan baik ya. Oke, 14 hari lagi ya. Oke, aku mulai langsung ya. Ustazah, siap. Urutan sholat malam itu gimana? Urutan sholat malam itu nggak ada. Posisi witir Mbak mau letakkan di mana aja itu nggak ada masalah. Yang penting dia bisa dilakukan di malam hari Mbak ya, nggak cuman tahajud. Misalnya Mbak taubat, hajat, tahajud, kemudian Mbak istikharah, kemudian, Mbak Mbak melakukan sholat witir, itu bisa aja posisinya dimanapun nggak ada masalah. Nggak ada urutan-urutan sholat tuh nggak ada sebenarnya ya guys, karena sebenarnya yang sunnah itu ya tetap sunnah ya. Guys, aku langsung mulai nggak apa-apa ya. Ustazah, kalau kita pengajian terus ngasih makanan, apakah itu sedekah? Sedekah, apalagi yang datang pengajian itu orang yang beriman. Sedekah ke orang yang beriman, ketika dia makan akan jadi darah. Ketika darah itu dia bawa ibadah, itu semoga menjadi amal baik buat kita. Ya, oke Ustazah, oke. Kalau mimpi difitnah sama banyak orang gimana ya? Nggak ada. Mimpi itu tidak usah difikirkan guys. Cukup kalau mimpinya mimpi baik, teman-teman ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau mimpinya mimpi buruk teman-teman, kalau mimpinya mimpi buruk cukup ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu kemudian menghadap ke kiri meludah 3 kali. Lalu kemudian jangan ceritakan mimpi buruk kepada orang lain. Mimpi buruk kalau diceritakan akan jadi doa. Ustazah, iya, apakah witir itu penutup sholat? Tentu tidak. Witir itu tujuannya bukan menutup sholat tapi mengganjilkan sholat ya. Subuh sampai asar diganjilkan oleh witir, oleh maghrib, isya sampai subuh diganjilkan oleh witir. Makanya ada dalil la witron fi ahadil lail ya, tidak ada 2 witir dalam satu malam ya. Witir itu cuma boleh 1 kali. Misalnya nih teman-teman habis isya witir ya, tengah malam nggak usah witir lagi atau witirnya nanti tengah malam aja. Nah makanya kalau witir itu dibuat 2 kali kan dia jadi genap. Sebelum tidur 3, tengah malam 3 jadi 6 genap. Sebelum tidur 3, tengah malam 1 jadi 4 dia genap. Sebelum tidur 1, tengah malam 1 jadi 4 dia jadi genap. Oke. Ustazah, kalau mau istikharah di pagi mana lebih dulu duha atau istikharah? Sholat sunnah nggak ada urutan, bebas. Kecuali kalau salah satunya sunnah muakkad. Kecuali pertanyaan teman-teman, Ustazah tahiyatul masjid dulu atau qobliyah subuh dulu? Baru qobliyah subuh dulu. Karena qobliyah subuh itu sunnah muakkad. Tapi kalau semuanya sunnah, Ustazah sholat hajat dulu, baru duha, baru taubat, taubat dulu, duha, hajat, duha, taubat, hajat. Bebas aja guys, karena dia hukumnya sama-sama sunnah ya. Mimpi sama orang yang sudah wafat gak usah dipikirin, doakan saja. Mimpi gak ada gunanya dimaknai. Mau teman-teman maknai pun belum tentu benar. Mau dimaknai pun nggak ada untungnya. Coba aku tanya, emangnya ada untungnya memaknai mimpi? Ada nggak untungnya? Aku mimpi dapat uang besar Ustazah. Apa maknanya? Kalaupun aku sampaikan maknanya, untungnya apa? Nggak ada untungnya sama sekali.
Nah, jangan isi pikiran kita dengan sesuatu yang nggak terlalu penting. Contoh, mimpi itu lupakan aja nggak apa-apa. Contoh, aku mimpi ketemu makku dia minta doa. Sekarang kita maknai, gunanya apa? Apa gunanya memaknai mimpi? Aku nggak ketemu. Kalau teman-teman ketemu kasih tahu aku. Nanti aku belajar lagi mengartikan mimpi. Nggak ada gunanya, Mbak, nggak ada. Jadi kalau kita mimpi, cukup ini mimpinya mimpi baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu kemudian menghadap ke kiri, meludah 3 kali. Udah. Setelah itu jangan ceritakan mimpi kepada orang lain ya. Mimpi buruk. Nah, kalau mimpinya mimpi baik ya ceritakan. Udah gitu aja. Oke, gitu ya. Oke, mimpi suami tetap apa gunanya? Mimpi suami selingkuh gunanya apa? Misalnya aku mimpi kok suami aku selingkuh, gunanya apa? Faktanya juga belum jelas, cara berpikir kita juga nggak bisa didasarkan pada mimpi. Tapi kalau mimpi bisa dijadikan sumber data, itu boleh. Boleh. Ternyata kan mimpi nggak dijadikan sumber data guys, nggak bisa kan. Nah, andaikan mimpi bisa dijadikan sumber data, mantap itu. Tapi kan nggak bisa, dia memang nggak ada kekuatan sama sekali kan. Oke, gitu ya. Ustazah, kalau berantem di malam Jumat gimana ya? Enggak, oke. Berantem mau di malam Jumat, mau di malam Minggu, mau di malam Senin, tetap itu berdosa kalau kita menyakiti. Jadi enggak ada jadwal berantem dengan dosa paling besar Jumat, ya, enggak ada. Nah, yang penting di bulan haram jangan berantem. Bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rojab, kemudian Zulhijjah. Nah, itu di bulan-bulan itu, di bulan haram itu jangan ya. Ustazah, oke, kalau puasa Senin Kamis, oke, niat puasa apa? Kalau sebelum nisfu atau kodo. Niatnya Senin Kamis ya, Mbak. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah, langsung berdiri ternyata lupa tahiyat awal, boleh sujud sawi ya. Ustazah, sholat subuh berjemaah nggak keburu qobliyah subuh. Sesudah subuh bisa nggak? Nggak bisa. Ya, nggak usah, nggak ada masalah untuk tidak qobliyah subuh karena qobliyah subuh itu hukumnya sunnah saja, dia tidak wajib ya. Oke, lebih baik witir setelah isya atau setelah sholat malam, dua-duanya bagus. Suatu ketika Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat, kaifatub tahu sholat, kau witirnya kapan? Sahabat berkata, "Qoblan naum ya Rasul, sebelum tidur ya Rasul." Rasul tanya lagi kepada sahabat, "Kayak mana kau witirnya?" Sahabat bilang, "Setelah tidur ya Rasulullah." Maka apa kata Rasulullah? "Inna kastasta'ita wa inna kastasjata." Kau itu hati-hati, maka engkau witir sebelum tidur takut ketiduran. Engkau itu sangat pemberani karena engkau selalu bangun malam. Beda ya, itu dua kedua-duanya bagus. Yang witirnya sebelum tidur dia pemberani, dia hati-hati, yang witirnya setelah tidur dia pemberani. Ustazah, oke, aman ya. Boleh nggak sholat hajat 2 kali karena lupa? 6 kali boleh. Perhatikan sholat taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid itu bisa dilakukan kapanpun siang dan malam, minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Oke, minimal 2 rakaat. Siap Mbak Desca, thank you ya. Siap Mbak Aini ya. Oke, taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Nah, itu bisa dikerjakan kapanpun. Ya Mbak Desca, Mbak Gemes. Oke gitu ya. Nah, itu bisa dikerjakan kapanpun dan maksimal 12 rakaat. Ya misalnya nih, aku jelaskan ya. Sholat taubat itu tujuannya supaya kita siap Mbak Eli, jazakumullah. Sholat taubat itu gunanya adalah supaya kita Allah berikan eh, keampunan dosa ya. Oke, keampunan dosa itu adalah sholat taubat ya kan. Kemudian sholat hajat agar terpenuhi keinginan kita bisa kapanpun. Oke ya Mbak Yeyen, Mbak Mahesa, jazakumullah. Ustazah, bolehkah habis wudhu kita makan? Makan minum setelah wudhu itu tidak membatalkan wudhu. Makan minum setelah wudhu tidak membatalkan wudhu. Habis wudhu kemudian makan minum itu tidak batal wudhu. Siap Mbak Vina. Ustazah, tapi kok ada orang yang sholat taubat lebih dari 12 rakaat? Salah. Sholat tahajud sebelum tidur apa boleh? Oke, tidur dulu baru tahajud itu bukan perkara afdol dan tidak afdol. Tapi bukan perkara sah dan tidak sah. Tapi perkara afdol dan tidak afdol saja.
Tidur dulu baru tahajud, sah dan afdol. Tak pakai tidur langsung tahajud, sah juga, cuman kurang afdol saja. Apa beda afdol dan tidak afdol? Pahalanya sama, hukumnya sama. Bedanya Allah lebih menyukai yang afdol. Oke, jadi seperti itu ya guys. Ya bisa, jazakumullah ya semuanya ya. Ustazah, apakah masih hidup? Pasti kena marah. Oke, wallahualam. Apa nih? Puasa Senin Kamis putus-putus. Bolehkah dilanjut setelah nisfu Sya'ban? Boleh. Tapi kalau ragu, tinggalkan. Saya mau tanya, sholat sunat awabin itu dikerjakan kapan? Dari habis maghrib menjelang isya. Sholat tasbih itu afdolnya kapan dilakukan? Sholat tasbih itu bisa siang dan malam. Hanya saja kalau dia siang 4 rakaat 1 kali salam. Kalau dia malam 4 rakaat 2 kali salam. Oke. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Agar kita belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, minum obat setelah wudhu nggak ada masalah. Kenapa? Oke, kenapa minum obat setelah wudhu aman aja ya. Oke, nah kalau makan minum setelah wudhu juga aman aja. Nggak ada problem ya. Ustazah, bolehkah saya pakai bedak setelah wudhu? Pakai bedak setelah wudhu nggak apa-apa. Nah, kalau pakai bedak sebelum wudhu, dilihat dulu itu bedaknya. Jika bedaknya itu waterproof, misalnya bedaknya waterproof, lipstiknya waterproof, itu harus dihapus dulu sebelum kita berwudhu. Ya, harus dihapus dulu sebelum kita berwudhu. Siap Mbak Eli, jazakumullah ya, sebelum berwudhu ya. Nah, setelah itu baru kita berwudhu lagi ya. Ustazah, menaruh air mineral di masjid apakah sedekah? Bagus. Bagus banget. Itu sedekah kepada orang-orang yang beriman ya. Ustazah, oke gitu ya. Dalam sebulan bisa haid sampai 3 mingguan. Apakah selama itu nggak bisa sholat? Jadi gini Mbak, menurut Imam Syafi'i dan Imam Syafi'i yang paling panjang ya guys. Hai cuy, Imam Syafi'i yang paling panjang ya guys. Imam Syafi'i itu mengatakan bahwa batas haid itu 15 hari. Di atas 15 hari Mbak juga udah harus sholat ya. Mbak harus sholat. Jadi nggak usah sampai 3. Tapi Imam Hanafi bilang bukan 15 hari. Batas haid adalah batas hari yang kita biasa haid. Misalnya Mbak Najwa nih biasa haid itu 7 hari. Maka setelah 7 hari itu udah istihadah. 6 hari. Setelah 6 hari itu menurut ulama lain. Tapi aku pilih yang paling panjang nih. Menurut Imam Syafi'i batas haid adalah 15 hari. Hari ke-16, 17, 18 itu adalah istihadah. Teman-teman boleh mandi, lalu kemudian hari ke-16, 17, 18 boleh sholat, boleh puasa. Cuman begini, sholatnya orang yang istihadah itu harus dia antara wudhu dengan sholatnya itu cepet ya. Ya cepet kayak teman-teman ngetik cepetnya ya. Antara wudhu dengan istihadah. Habis wudhu tap, habis wudhu sholat, habis wudhu sholat, habis wudhu sholat. Harus mengalahkan cepetnya ngetik. Kalau dia keluar haidnya saat sholat itu nggak masalah ya istihadahnya ya. Ustazah bagaimana kalau belum puasa belum dibayar? Bayarlah. Iyalah masih ada 2 minggu lagi. Ustazah gimana kalau puasa belum dibayar? Bayar cuy. Masih ada waktu menjelang Ramadan. Masih bisa ya. Oke Ustazah kalau sholat tahajud langsung 4 rakaat boleh nggak? Jangan. Kalau sholat malam bagusnya 2-2. Tapi kalau dia siang kayak qobliyah zuhur, sholat duha 4 bagus aja. Oke. Istri yang ninggalin suami, oke. Bawa anak-anak tanpa izin suami, apa hukumnya? Hukumnya nuzus, nggak boleh ya. Nah, hukumnya nuzus. Bahkan berantem pun istri jangan keluar dari rumah. Ya, nah aku nggak nyaranin karena kalaupun istri itu udah ditalak, ku talak kau atau pulang kau ke rumah orang tuamu. Bilang, oke bang, ini talak. Setelah talak ada masa idah 3 bulan. Masa idah ini adalah nafkah idah. Sandang, pangan, papan setidaknya sampai 3 bulan masih milik saya. Maka yang mau keluar kamu, bukan saya. Begitu. Karena istri itu kalau udah keluar dari rumah dia nusus guys. Dia dianggap durhaka. Maka jangan cepet-cepet keluar dari rumah. Nah, apalagi balik lagi tanpa dijemput. Malu guys.
Oke, Ustazah, boleh nggak kita puasa hari Jumat karena kita puasa Daud? Kalau puasa Daud udah dimulai sebelumnya, teman-teman masih boleh puasa di hari Jumat ya. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Teman-teman masih boleh ketemu di hari Jumat ya. Ustazah, oke, bila bisa baca Quran, kalau baca Latinnya boleh nggak? Baca Al-Quran Latinnya, kalau teman-teman belum pandai baca Quran, memang wajib belajar sampai bisa. Oke, nanti kalau udah bisa membacanya menjadi sunnah. Jadi bagi teman-teman yang tidak pandai baca Quran, izin wajib belajar sampai bisa. Karena berdosa kalau nggak pandai baca Quran. Nanti kalau udah baca Quran lalu terbata-bata nggak apa-apa. Al-mahirum bil Quran ma'as safaratin kiramin bararah. Siapa yang mantap membaca Quran dia dikelilingi malaikat Allah. Walladzi yaqra'ul Quran. Siapa yang membaca Al-Quran wa tata'ta dan terbata-bata dia membacanya wa huwa alaihi syakun lahu ajran. Maka dia dapatkan 2 pahala. Yang pertama pahala karena bacaannya. Kedua pahala karena susahnya dia membaca. Yang penting ada keinginan belajar Quran ya. Nggak ada Mbak dia itu salah maksimal 12 rakaat ya. Bolehkah menghafal Al-Quran tanpa guru di rumah? Hafal aja nanti tasmiknya dengan guru ya, mendengarkannya dengan guru, cari ustadz-ustadz di masjid ya. Ustazah, oke, cuci gelas, piring, apakah wudhu batal? Mencuci gelas, mencuci piring, makan, minum, makan gorengan, makan seblak, kemudian itu semua tidak batal ya. Teman-teman nyetrika ya, nyuci pakaian selagi nggak memegang najis pada pakaian tidak masalah. Ya makanya aku arahkan teman-teman kalau mau cuy ya jagalah wudhu 24 jam. Habis wudhu batal ambil lagi, batal ambil lagi, batal ambil lagi. Orang yang jaga wudhu kalau dia mati dalam keadaan berwudhu maka matinya mati syahid. Apa itu mati syahid? Tidak merasakan sakitnya mati, tak ada hari perhitungan langsung masuk surga. So nyuci piring, nonton, nge-live aku, nah itu tidak semua membatalkan wudhu ya. Oke gitu ya guys. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Makan minum tidak membatalkan wudhu. Kena kecap ya, kena lengkuas, kena jahe. Ya itu semua tidak membatalkan wudhu ya. Oke teman-teman masak itu semua tidak membatalkan wudhu ya. Oke kalau mau jaga wudhu masih bisa kalau banyak di rumah ya. Ustazah amalan apa seseorang biar keingat hutang ke kita? Apa? Tarik ubun-ubunnya jual. Jual. Oi Bam, ingat utang kamu kucingku. Biar orang ingat utangnya ke kita, ingatkan. Nah, gitu ya. Biar orang ingat hutangnya, ingatkan. Nah, ya, jangan nggak diingatkan. Tujuan kita mengingatkan dia, tujuannya adalah supaya dia terhindar dari dosa. Nah, ke depan Mbak mulai filter mana orang yang Mbak pinjamkan, mana yang tidak. Kenapa? Karena kita tidak wajib meminjamkan uang kepada orang. Bahkan Ali bin Abi Thalib pernah berkata, aku tidak meminjamkan uang kepada orang. Karena ketika kita meminjamkan uang kepada orang, kita akan kehilangan satu orang kawan. Masya Allah ya. Lucu Ustazah? Enggak lucu. Oke ya. Ustazah, kalau kita pakai salompas, oke, wudhunya kepala atau di tangan, haruskah kena air wudhu? Kalau dia sakit ketutup nggak apa-apa. Dia masih sakit nih, masih dipakai 1 jam nggak apa-apa. Atau kita kena di sini ada darah, ada nanah, lalu kita pakai tutup, kita wudhu bagian yang ini nggak dikenakan nggak apa-apa, oke? Oke, Ustazah, apakah doa habis sholat harus angkat tangan? Tidak. Doa tidak harus ngangkat tangan. Dalam sholat guys, yang wajib ngangkat tangan itu cuman pertama saja. Allahu Akbar. Cuman takbir pertama aja. Nanti ruku, iktidal, sujud, duduk antara 2 sujud. Itu tidak wajib ngangkat tangan lagi. Paham nggak? Pernah nggak ngelihat orang kalau dia berdiri kan Allahu Akbar gitu kan. Nah ini kan takbir pertama, ini wajib coy ngangkat tangan. Tapi nanti kalau dia udah ruku, Allahu Akbar, nggak harus ngangkat tangan. Sami Allahu liman hamidah, itu sunnah saja. Jadi wajib ngangkat tangan, itu takbir pertama saja. Selanjutnya itu sunnah. Tapi saran ustazah apa? Diangkat. Tapi jangan duduk lah, diangkat. Duduk antara 2 sujud, Allahu Akbar. Kok ngangkat terus kata ustazah sunnah? Nggak semuanya cuy. Ya cuman dari ruku, iktidal, kemudian sujud, naik ke atas.
waktu duduk nggak ada ya. Jadi hanya naik ke atas aja yang naik. Karena memang ada yang salah. Ada yang ngadu ke saya. Ustazah bilang takbir pertama wajib, selebihnya sunnah. Ada teman saya duduk antara dua sujud tahiyat dia naikkan tangannya. Dia bilang itu kata ustazah, bukan kata aku. Maksudnya ya harus detail juga sih. Ya, yang penting waktu berdirinya doang dan ruku dan sujud ya. Jadi jangan duduk tahiyat awal Allahu Akbar jangan lalu duduk ya. Oke, gitu ya guys. Ustazah, oke. Jadi kalau istihadah perlu mandi hadas enggak? Mandinya itu mandi haid doang. Saat haid itu mandi, habis hari ke-15 mandi, hari selanjutnya nggak usah mandi lagi. Iya, ya aman ya. Ustazah, oke. Apa boleh sehabis sholat mohon dengan Allah pakai bahasa Indonesia? Boleh, nggak ada masalah. Doa pakai bahasa Indonesia nggak ada masalah. Iya Mbak Neni ya. Bagaimana sholat Jumat ketinggalan 1 rakaat ditambah saja. Suami saya udah nyuruh saya pergi atau pulang dah 2 atau 3 kali, itu termasuk talak nggak ustazah? Iya, kalau disertai dengan niatnya benar-benar itu termasuk talak. Bahkan ada ulama yang bilang tanpa niat pun itu udah termasuk talak. Ya, cuman kan dia nggak tahu. Ke depan kasih tahu dia ya supaya dia lebih baik ya. Ustazah, tetangga nggak mampu berhutang, belum bayar juga, bisa dijadikan bayar zakat mal nggak boleh. Hutang tetap hutang, zakat tetap zakat, nggak boleh dipangkas di awal. Kalau kayak gitu kuniatkan zakat, akad nggak bisa diubah dari awal Mbak. Ya yang hutang tetap hutang, suruh dia bayar, yang zakat kita kasih juga ke dia. Nah tapi kalau dia nggak mau bayar, kita boleh ikhlaskan itu pilihan kita. Semoga teman-teman paham ya. Akad nggak bisa diubah di tengah jalan ya. Nah oke siap Mbak Yanti ya. Ustazah apakah harus bayar utang puasa yang sudah bayar fidyah? Tergantung. Kalau teman-teman kemarin bayar fidyahnya terburu-buru, jadi gini guys, teman-teman share-share tautan tap-tap layarnya. Fokus dengerin aku walaupun lagi nyuci, lagi di kamar mandi, lagi di WC, lagi nyetrika ya. Ini penting ya. Jadi gini, kalau anak teman-teman cuman 1 atau 2 doang, itu nggak usah bayar fidyah cuy. Nggak usah keluarin uang untuk bayar fidyah Pak Reza. Kalau anak bapak, kok bapak? Iya hamil dan menyusui Pak Riza. Salah ya. Kalau teman-teman hamil dan menyusui, anaknya 1 atau 2, itu jangan cepet-cepet bayar fidyah. Oke, gitu ya. Jadi teman-teman cukup kodo saja. Kan menggantinya 330 hari, 30 hari, setahun lama itu Mbak. Oke. Nah, tetapi kalau anak teman-teman tuh rapat kayak kesebelakan sepak bola kayak gitu kan. Misalnya lahir anak pertama namanya Muhammad Ramadan, baru 6 bulan lagi lahir anak kedua namanya Muhammad Ramadonu. Ya, lahir anak lalu kemudian 8 bulan hamil lagi Muhammad Ramadoni. Baru 4 bulan hamil lagi Muhammad Ramadona. 5 harokat, tapi 5 harokat. Nah, ketika dalam kondisi seperti ini kan nggak mungkin puasa, maka dia boleh fidyah. Jadi kalau teman-teman anaknya cuma 1, maka teman-teman ganti puasa dulu. Oke, ganti puasa dulu. Nanti di bulan Sya'ban mana yang teman-teman tak terganti, boleh teman-teman bayar fidyah. Pertanyaannya bukan itu Ustazah, panjang banget sih Ustazah. Misalnya nih dalam hati teman-teman, kalau aku udah fidyah, aku kodo lagi nggak? Coba dicek Mbak. Kemarin setelah Mbak puasa Ramadan, Mbak bayar fidyah itu terlalu terburu-buru Mbak. Oke, kalau Mbak sudah bayar fidyah, Mbak harus kodo nggak? Tergantung Mbak. Kalau seandainya Mbak kuat, memang Mbak harus kodo. Karena pilihan membayar fidyah kemarin pilihan yang salah. Karena kodomu itu lebih baik bagimu kata Allah. Jadi Mbak harusnya kodo dulu, kalau nggak sanggup baru fidyah. Banyak orang yang kebalik, dia fidyah dulu nih. Rupanya dia kuat, dia tetap harus kodo. Jadi ke depan itu sebenarnya bukan fidyah juga, kodo juga. Bukan, sebenarnya kodo lebih baik. Nah jadi Ustazah kata Pak Ustadz hamil dan menyusui fidyah juga, kodo juga. Yaitu karena teman-teman terlanjur bayar fidyah, rupanya teman-teman itu kuat, ya teman-teman harus kodo, harusnya kemarin nggak fidyah. Kira-kira teman-teman paham nggak? Oke. Boleh nggak akikah anak laki-laki 1 kambing dulu? Ikhtilaf, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Ustazah, oke, paham ya. Jadi ke depan kalau punya anak menantu, ya itu kodo dulu ya. Ustazah, kalau utang puasa tahun yang sudah lewat lupa jumlahnya, segera bertaubat. Tapi kalau ingat ganti di musim-musim yang tidak terlalu lelah, cuti dan seterusnya. Ustazah, istri minta cerai, apa hukumnya di Indonesia?
Istri minta cerai punya hak, bukan cuman di Indonesia. Dalam agama Islam ada yang namanya gugat cerai. Nah, di negara juga ada, itu hak untuk melindungi hak-haknya wanita. Oke, itu sesuatu yang ada regulasi dalam Islam, dalam negara untuk melindungi hak wanita. Nah, itu terjadi biasanya ketika wanita itu entah karena dia terzolimi, tersakiti, entah karena hal apapun yang dia tidak mampu lagi melakukan kewajibannya, maka daripada dia terus berdosa untuk tidak bisa melakukan kewajiban, maka dia melindungi dirinya untuk menggugat supaya dia tidak berdosa. Nah, seperti itu ya. Oke, gitu ya. Dan ini sekarang banyak perempuan yang lebih enggak karena dan itu kasus seluruh Indonesia, ya kan. Nah, ya laki-laki harus lebih koreksi, lebih wise ya, lebih bijaksana. Karena kalau enggak perempuan sekarang akan cenderung mempertahankan haknya. Ustazah, boleh nggak hamil pendarahan terus henti menjalankan puasa Ramadan? Kalau udah berhenti nifas ya, oke. Kalau udah berhenti nifas ya, kalau dalam kondisi belum berhenti jangan ya. Ustazah, saya haid masih ada flek, jangan sholat, jangan sholat ya. Rajin kali pun kawan-kawanku ini. Jadi begini ya teman-teman ya, kalau teman-teman dalam kondisi haid, setelah haid lalu ada flek, fleknya itu masih warnanya hitam kayak masa lalu, masih warnanya coklat kayak warna-warna masa lalu yang suram, itu nggak boleh sholat dulu. Suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, hakadha wa hakadha, kayak mana ini? Masih ada flek coklat. Apa kata Aisyah? Ya kamu jangan sholat dulu sampai cairan itu berubah menjadi cairan putih atau kering total. Wah, karena teman-teman ingin sekali cepat sholat kan. Kemarin waktu Syaban, Ustazah Nila berisik banget tentang puasa nisfu Syaban. Aku masih flek, boleh puasa nggak? Ya nggak bisa guys. Iya, Ustazah aku masih flek, aku cuci-cuci aja terus aku bisa puasa nggak? Lucu-lucu ya. Saking berimannya ya, Masya Allah ya. Nggak bisa, cuci-cuci puasa nisfu Syaban. Ya Allah siang jangan keluar, amin. Nggak bisa ya guys, nggak bisa ya. Oke, bentar ya. Oke, bisa ya. Suara aku masih jelas? Oke, gitu ya. Ustazah, itu kan karena suara aku masih jelas. Oke, Ustazah sakit lambung kronis sampai HB ku turun terus aku puasa dapat 14 hari. Terus stop aku di apa coba aku disarankan apa-apa. Apa coba ya? Kalau lambung itu kalau teman-teman sakit, setiap puasa sakit, setiap puasa sakit, setiap puasa sakit nggak usah puasa. Fidyah saja boleh ya. Ustazah, oke, Astagfirullahaladzim, anak siapa emaknya nih guys. Ustazah kangen aku ya, jerawatnya jadi 2, aku juga kangen sama kamu. Anak siapa lah nih pagi-pagi udah main keluar. Woi, anak siapa itu? Pagi-pagi udah main keluar, pagi-pagi tuh belajar bukan main. Alamak jang ya. Oke ya guys, Ustazah. Kalau kita jaga wudhu, kalau habis kencing dan BAB, terus kita wudhu lagi ya Ustazah? Iya dong Mbak. Ya, jadi kalau orang jaga wudhu, aku coba jelaskan ya sebagai gambaran. Orang yang jaga wudhu itu dia selalu tahu kapan wudhunya batal ya. Ketika dia habis kencing, habis pipis, dia nggak langsung keluar, dia langsung ngambil wudhu. Ketika dia buang angin, dia tidak langsung memang ngambil wudhu karena kadang-kadang dia lagi kerja, setelah itu otomatis dia berwudhu. Nah, kayak gitu ya, guys. Nah, seperti itu ya. Ini jujur ya supaya kita bisa ATM amati, tiru dan modifikasi. Nah, aku batal atau tidak wudhuku setiap jeda live aku berwudhu. Tujuannya apa? Aku nggak tahu apa ini udah batal atau tidak. Wudhu aja. Karena setiap ngambil wudhu itu hukumnya sunnah. Nah seperti itu ya. Nah wudhu itu gampang kok guys kalau udah biasa. Nggak pakai otak lagi. Hanya saja pahalanya kan sangat besar. Dan kalau kita mati dalam keadaan berwudhu maka matinya mati syahid. Ya. Oke, maka rencanakan pengen mati dalam keadaan seperti apa. Kalau suami kasar dalam ucapan, boleh nggak saya minta talak? Ya tergantung. Kalau Mbak masih bisa memaafkan, Mbak masih bisa menjalani kewajiban sebagai istri, jangan talak dulu, bersabar lebih baik ya. Oke gitu ya. Ustazah hamil 7 minggu, apa sudah ditiupkan ruh? 7 minggu itu berapa bulan guys? 4 bulan dia harusnya ya. Ustazah kalau lagi sholat sunnah terdengar suara azan. Mbak sholat sunnah apa? Sebelum azan sholat sunnah apa? Oke. Ustazah gimana kalau keluar darah dari dubur karena ada sakit? Baik.
Teman-teman tahu sakit ambeien nggak? Kalau nggak tahu sakit ambeien, tanya rasa sakitnya dengan takut nyebut nama orang nggak jadilah, dikiranya pula beneran orang tuh ambeien nanti. Oke, jadi begini ya. Oke, jadi ambeien itu adalah darah dan nanah isinya wasir kayak gitu kan. Nah, jika darah kata temanku ambeien tuh sakit loh guys. Dia bilang Nel, sakit yang paling sakit di dunia ini bukan disakiti orang dan dikhianati. Katanya ambeien, bener tuh guys. Ya, ya semoga sembuh ya teman-teman ya. Nah jadi ambeien itu kalau dia darah, darah itu adalah nanah kayak gitu ya. Maka darah dan nanah itu sebenarnya najis, Mbak. Nah, tapi ketika dia, oke, suami saya ambeien berkat madu membaik, masya Allah. Masuk Pak Eko, ya ambeien madu osteo memang atau madu karet rambutan ya. Jadi seperti itu. Jika darah dan nanah itu masih di wilayah yang sakit gitu, maka itu najis ma'fu, najis yang dimaafkan ya, najis yang dimaafkan ya teman-teman. Nah sama dengan misalnya aku ada bisul di sini, maka jika darah dan nanah itu masih di wilayah bisul, maka dia najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Contoh lagi, jika darah dan nanah itu masih di jerawat, puas kan aku ngomongin jerawat nih. Ya, jerawat ini isinya darah dan nanah. Ketika dia masih berada di situ, maka dia najis ma'fu, najis yang dimaafkan, oke? Nah, gitu ya, guys. Ustazah kalau ngomong talaknya emosi gimana? Kalau talaknya talak sorih yang ada kalimat talak emosi jatuh talak menurut mazhab Syafi'i. Tapi kalau talaknya talak kinayah disertai dengan niat itu baru jatuh talak. Dia talak itu kan ada dua. Kuceraikan kau, itu talak sorry. Kuantarkan kau ke rumah orang tuamu, itu talak kinayah. Oke, talak kinayah ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan mesti disertai dengan emosi, itu jatuh talak. Ada yang bilang emosi dengan emosi tetap jatuh talak. Itu perbedaan pendapat di kalangan ulama. Tapi kalau seandainya orang itu dia talaknya talak sorry, ya walaupun dia dalam kondisi emosi jatuh talak, ya talak yang jelas ya. Ustazah, boleh nggak orang hamil perus pendarahan tanpa henti menjalankan puasa Ramadan? Boleh kalau dia istiadah ya. Ustazah, oke, siap-siap Mbak Farul, benar sekali ya. Ustazah, parfum hitam udah datang, baunya elegan banget. Masya Allah, iya dong, parfum hitam itu parfum yang aku pakai juga ya sehari-hari ya guys. Nah nanti yang mau parfumnya, stok promo launching masih terbatas. Nah teman-teman boleh COD aja, oke ya. Ustazah, oke. Kalau zikir pas lagi haid boleh, wanita haid boleh berzikir ya, wanita haid boleh berzikir, wanita haid boleh sholawat ya, dia boleh juga melakukan aktivitas-aktivitas seperti wanita haid boleh ini ya teman-teman ya, boleh membaca Quran dari handphone atau ngulang-ngulang hafalan atau berdoa boleh ya. Ustazah gitu ya. Parfum pinknya harum banget. Thank you ya. Nungguin parfum Ustazah kemarin nggak kebagian. Siap. Oke ya. Oke, itu kemarin ada yang testimoni parfum hitam lucu. Wangi kata dia. Parfum hitam itu aquatic blossom. Memang seger untuk laki-laki dan perempuan. Oke ya. Oke, Ustazah. Oke, gitu ya. Oke, aman ya. Ustazah, oke. Nah, sebentar ya. Tetangga saya meninggal, anaknya 5 tahun, tegar sekali, dia melamun, nggak sengaja. Oh ya udah, dihibur saja ya. Ustazah, apakah istri boleh mentalak suami? Istri tidak bisa mentalak suami. Kalau istri mau mentalak suami, istri itu harus ke pengadilan untuk melakukan gugatan. Oke, oke, Ustazah, oke, sebentar ya. Oke, Ustazah, jadi boleh ya melakukan sholat ketika kaki sedang luka dan mengeluarkan nanah? Boleh sholat Mbak. Ya, nah jadi boleh sekali sholat saat kaki luka. Nah ada nanahnya. Atau dia diperban. Di bagian itu nggak usah dikasih wudhu. Darah dan nanah pada wilayah sakit tidak termasuk najis. Dia adalah najis ma'fu. Kecuali darahnya pindah ke sini misalnya. Sama dengan orang alergi yang isinya darah dan nanah gitu kan ya. Maka jika isinya darah dan nanah itu adalah najis, tapi kalau dia masih di wilayah yang sakit, dia adalah najis ma'fu ya, najis yang dimaafkan, oke? Najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Artinya dia tidak masalah ya, teman-teman, dia tidak menjadi masalah ya, oke?
Ustazah, oke gitu ya teman-teman ya. Oke Ustazah, kalau kondisi istihadah boleh nggak pergi ke makam ibu? Boleh, nggak ada masalah ya. Istihadah ke makam ibu tidak ada problem ya teman-teman ya, tidak ada problem. Ustazah, mau parfum hitam, teman-teman suka pada mau titip, ya siap 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 ya. Nanti parfumnya di jam 7 ya guys, untuk parfumnya ya. Ustazah, kena bisul boleh sholat nggak? Bisul boleh sholat teman-teman ya. Bisul itu sama, isinya juga darah dan nanah. Tetapi bisul itu kalau dia masih di wilayah yang sakit, dia najis ma'fu yang dimaafkan ya. Apakah bulan ini masih bisa membayar puasa? Bisa. Bulan ini bisa membayar puasa ya, masih bisa sampai datangnya Ramadan. Teman-teman boleh share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, saya mau parfum. Masya Allah ya. Yang mau parfum ya, jadi aku jelaskan dulu. Thank you banget buat teman-teman yang selama ini sudah nemenin aku dalam 3 tahun ini. Alhamdulillah aku launching parfum brand aku sendiri ya. Namanya adalah Enlak Parfum dan alhamdulillah dalam waktu 1 minggu kurang udah terco ribuan ya teman-teman. Nah untuk parfum ini alhamdulillah kita parfum itu ada 3 ya guys. Parfum itu ada 3 ya teman-teman ya. Jadi parfum itu yang pertama adalah emas. Emas itu bisa tahannya cuma 4 jam yang teman-teman beli di minimarket gitu. Kemudian yang kedua adalah EDP. EDP itu adalah tahannya 8 jam yang biasanya aku jual. Nah tapi parfum kita itu oke. Oke ya guys, aman ya. Siap Mbak Vina, Mbak Zia Hisma, Mbak Parsi ya. Oke, siap Mbak Salmiah. Oke, siap Mbak Amsilah ya, Mama Syifa. Yuk kita doa yuk. Bismillah. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke, siap Mbak O-nya ya, siap Mbak Titi, Mbak Desca ya. Oke ya. Oke. Aman ya, yuk kita doa ya. Oke, siap ya. Oke, aman ya guys. Siap Mbak Hirsan, Mbak Dina ya. Siap Mbak Munirah ya, Mbak Yayan. Udah? Yuk kita mulai jawab pertanyaan teman-teman ya. Oke. Bersin guys. Kok bersin ya? Alhamdulillah. Ini semuanya bersin ini karena bom makan coklat tadi dia. Oke ya, siap ya Mbak Tia ya. Masya Allah ya, yahdikumullah ya. Kita lanjut ya teman-teman ya. Ustazah, gimana cara kirim Al-Fatihah buat calon bayi keguguran? Yang keguguran itu dia belum ada nyawanya di bawah 4 bulan, nggak perlu dilakukan ya. Dan kalaupun tidak dilakukan, nah bayi itu nanti dia akan dapat memberikan syafaat kepada ibunya ya, yahdikumullah. Jadi dia bisa memberikan syafaat ya kepada ibunya ya ketika dia meninggal nanti dengan syarat ibunya melakukan yang wajib-wajib ya. Oke, gitu ya. Siap ya. Oke. Aman ya, siap Mbak Yeyen, Mbak Tia, Mbak Munira ya, siap ya. Aman ya guys, siap ya Mbak Oma. Oke, Ustazah, apakah jika apa? Udah terbang, baru jika udah terbang cuy. Iya. Ustazah, aku coba scroll ke atas ya. Ustazah, apakah jika mana lah jika apakah tadi? Oh batuk. Oke, batuk tidak masalah ya. Batuk itu tidak membatalkan sholat ya teman-teman ya. Hanya saja batuk kalau sampai keluar pipis tuh baru batal sholatnya. Siap Mbak Vina. Kalau sudah 3 tahun orang tua meninggal, harta warisan belum dibagikan karena belum laku rumah. Gimana dengan almarhum Zah? Nggak apa-apa. Yang penting ada upaya untuk menjualnya dan membagikannya. Dan jangan lupa sisakan juga untuk almarhum ya. Ustazah, aku punya anak yatim, bisa sedekah subuh dikasihkan ke anak yatim boleh? Sedekah subuh boleh dikasih ke anak kandung juga boleh.
ya ke anak yatim, ya ke anak kandung kita itu status hukumnya adalah boleh ya teman-teman ya. Jadi nggak perlu khawatir, boleh ya. Ustazah, apa ada sholat sejadah? Jawabannya adalah tidak ada ya. Ustazah, bila habis wudhu ada keluar dari vagina, apakah itu batal? Tapi nggak keluar, nggak, kalau di dalam doang nggak batal. Ustazah, sama-sama ya Mbak Suryani ya. Oke, aman ya guys. Oke, siap Mbak Ayu Halimah ya. Oke. Aman ya. Kalau kita sholat tahajud, apa boleh langsung berdiri sholat tahajud lagi? Apa harus zikir dulu? Selesaikan dulu sholatnya boleh ya. Oke, selesaikan dulu sholatnya boleh ya. Teman-teman ya boleh. Baru kemudian teman-teman sholat lagi. Nah, baru kemudian zikir dan doa. Kecuali kalau teman-teman nggak suka buang angin, boleh sholat, zikir dan doa. Oke, boleh sholat, zikir dan doa, boleh, itu boleh. Tapi kalau mau lanjut semuanya, kalau sering buang angin nggak ada masalah. Ustazah, apa yang dimaksud dengan sholat sunat mutlak? Sholat sunat mutlak itu adalah sholat yang bisa dikerjakan siang dan malam ya. Oke, siang dan malam bisa ya. Oke gitu ya, siang dan malam nggak, bisa ya, cuman sholat sunat mutlak ini ibaratnya dia sholat umum ya guys. Dia sholat umum dan kemudian, tidak khusus. Kalau teman-teman mau ya perginya ke sholat taubat ya, ke sholat hajat, ke sholat istikharah, ke sholat wudhu, ke tahiyatul masjid dan seterusnya, oke. Ustazah, ketika wudhu keluar keputihan apakah batal? Batal, tapi nggak perlu teman-teman tapi nggak perlu teman-teman selalu melakukannya. Nggak usah juga was-was ya guys. Terima kasih. Nggak usah juga was-was ya guys. Oke. Ustazah, oke. Zakat jualan saya boleh diberikan ke orang tua, saudara, dan teman yang kurang mampu? Zakat boleh, tapi kecuali ke orang tua dan anak. Zakat nggak bisa ke orang tua dan anak ya teman-teman ya. Zakat nggak bisa ke orang tua dan ke anak, tapi ke saudara boleh dan seterusnya ya. Oke, Ustazah, oke, kalau kita jaga wudhu 24 jam, apakah wudhunya harus pakai niat zah? Wudhu tetap pakai niat. Sengaja aku berwudhu mensucikan diriku dari hadas kecil karena Allah gitu ya. Ustazah, sedekah subuh bisa diberikan pada acara santunan anak yatim? Boleh ya. Ustazah, sedekah subuh diberikan kepada orang yang sakit boleh nggak? Boleh, nggak jadi masalah. Ustazah, kalau hutang atas nama kita tapi yang pakai orang lain dan berniat untuk tidak dibayar. Hutang atas nama kita, kita sebagai penjamin itu sangat berdosa kalau kita nggak bayar. Jadi hati-hati. Utang pakai nama, utang pakai tanda tangan, hutang pakai KTP, itu kita berarti ta'awun, bertolong menolong dalam keburukan. Kalau dia nggak bayar, hati-hati. Misalnya nih, teman-teman punya suami yang ingin berhutang atas nama istri. Nah, itu hati-hati. Kita juga melakukan riba dan dosa yang sama ya. Ustazah, oke, kalau puasa nanti pas wudhu berkumur itu gimana Ustazah? Takut ketertelan. Berkumur itu tidak batal selagi tidak masuk ke tenggorokan dan kerongkongan. Kecuali dia masuk ke tenggorokan dan kerongkongan ya, teman-teman ya. Oke, Ustazah, kalau suami bilang pantas kamu jadi janda, ini talak nggak? Ya, itu adalah talak. Pantas kamu jadi janda, itu adalah talak ya. Namanya adalah talak kinayah. Pantasnya kamu ini jadi janda. Itu namanya talak kinayah ya. Jadi hati-hati ya. Sedekah subuh dibayarkan utang paylater boleh nggak? Kalau untuk bayar hutang kita itu namanya bukan sedekah. Kalau untuk bayar hutang kita itu namanya tabungan. Jadi kalau dia mau dianggap sedekah, dia harus untuk utang orang. Saya sedekah subuh untuk utang orang, sedekah subuh untuk utang orang tua, sedekah subuh untuk melunaskan hutang orang lain, itu boleh. Tapi kalau untuk kita itu namanya bukan sedekah ya. Oke, untuk kita itu namanya tabungan. Kalau sedekah subuh melalui sedekah online, melalui transfer boleh nggak? Sedekah subuh pakai transfer boleh nggak? Boleh. Tapi mesti ada aktivitas dikumpulkan dulu di rumah ya. 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000,
2.000. Nanti setelah 10 hari, setelah 30 hari itu teman-teman boleh serahkan sedekah itu. Sedekah subuh dibelikan makanan kucing boleh, nggak jadi masalah ya, nggak ada masalah ya. Ustazah, oke, oke ya. Oke, ustazah, sedekah subuh ngasihnya dia di tengah hari boleh, nggak jadi masalah. Sedekah subuh ngasihnya di tengah hari boleh. Jadi kumpulkannya jadi waktu subuh ya. Ustazah, oke, oke, ada lihat Fitri Sampo, saya kirim ke Ustazah Fitri. Iya, itu AI itu orang fitnah aja. Masa aku dibilang menjual sampo pengitan rambut, cuy. Ustazah, sebentar lagi kan ada Ramadan. Ngaji baru sampai 15 juz, lanjut atau diulang lagi dari juz 1. Jadi begini, kalau teman-teman ada keinginan untuk menghatamkan Al-Qur'an, maka ada baiknya teman-teman skip dulu, tandain nanti mulai lagi dari awal. Nah, caranya adalah seperti ini ya. Caranya adalah seperti ini. Teman-teman baca 2 lembar setiap habis sholat. 2 lembar subuh, 2 lembar zuhur, 2 lembar asar, 2 lembar maghrib, 2 lembar isya. Berarti sehari 10 lembar. 10 lembar itu 1 juz kali 30 hari 30 juz. Oke, jadi hatam Quran dalam 30 hari. Kalau mau nanti setelah Ramadan bacaannya yang tadi dilanjutkan lagi. Itu kalau mau hatam dalam Ramadan. Ustazah, kalau ke makam doanya satu tempat aja gimana? Enggak apa-apa. Kan ada kaum muslimin muslimat. Ustazah, bayar fidyah diserahkan 7 hari sebelum Ramadan. Bisa tidak? Bisa. Hamin 2 juga masih bisa. Oke. Ustazah, berarti jatuh talak dong. Yang mana? Yang mana ini? Ustazah, oke, bentar ya. Oke, kalau nabung emas hukumnya apa? Nggak apa-apa. Emas itu komoditi ya, bisa ditabung, disimpan ya. Emas itu adalah komoditi, itu hukumnya boleh ya. Ustazah lupa rokaat bisa sujud sahwi ya guys. Bisa sujud sahwi ya. Ini rakaat 2 atau 3 ya? 2 atau 3 ya. Teman-teman anggap 2 saja dulu. Setelah fil alamina innaka hamidum majid ya, kemudian Allahu Akbar ya, subhana man la yanamu wa la yashu ya. Nah, maha suci Tuhanku yang tak pernah tidur dan gak pernah lupa ya. Allahu Akbar duduk, kemudian sujud lagi. Allahu Akbar sujud lagi dan seterusnya. Oke, gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, utang uang di bank hukumnya apa? Hutang uang di bank itu status hukumnya riba. Itu dosa besar. Jangan teman-teman minjam uang-uang ke bank ya, teman-teman ya. Usahakan untuk tidak melakukan karena dosa untuk kita itu riba itu lebih besar daripada dosa menzinahi ibu kandung sendiri. Ngeri ya. Ustazah, oke ya, yang pantas dijadikan janda itu jatuh talak ya. Ustazah mau bayar hutang puasa boleh sekarang, bayar hutang puasa masih bisa sampai Ramadan. Bayar hutang puasa masih bisa sampai Ramadan ya guys. Nah masih bisa sampai Hamin 2 Ramadan. Kalau sholat tidak pakai celana dalam itu bagaimana? Setelah istinja nggak pakai celana dalam nggak apa-apa. Yang penting celana dalamnya simpen ya. Jadi boleh ya. Setelah istinja nggak pakai celana dalam ya, nggak apa-apa. Apalagi kalau celana dalamnya sudah ada najisnya. Oke. Ustazah, oke. Katanya kinayah ustazah suami tidak niat katanya. Niat atau tidaknya pada talak kinayah pun ikhtilaf. Tetap ada yang mengatakan tetap jatuh talak walaupun cuma di lisan. Oke, tapi kalau talak sorry, niat atau enggak niat, marah atau enggak marah, jatuh talak. Oke. Ustazah, kalau sedekah punya hutang, gimana Zah? Apa diterima sedekahnya? Hutangnya berdosa, sedekahnya tetap diterima. Ya, sedekahnya tetap diterima, hutangnya enggak bayar, hutangnya berdosa. Kecuali hutangnya tetap dibayar. Nah, masalahnya gini, ada orang itu yang hutangnya masih jatuh temponya masih lama. Ya, jatuh temponya masih lama nih, katakanlah masih sampai 2 tahun lagi. Bukan tidak boleh dia bayar hutang sekarang, dia biar sedekah sekarang. 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000 boleh ya.
"Ustazah, sholat nggak pakai baju gimana?" Kalau sholat nggak pakai baju, sebenarnya sholat itu intinya adalah menutup aurat. Yang penting auratnya tertutup, walaupun teman-teman nggak pakai baju, cuman sebaik-baiknya pakaian adalah pakaian menghadap Allah ya. Jadi kalau bisa tetap pakai. Nah kalau aku sendiri, tetap ada baju khusus sholat ya. "Ustazah, oke, aman ya, oke. Ustazah, ya baju kemeja gitu khusus sholat. Ustazah, kalau masih kuat puasa, apa boleh bayar hutang dengan fidyah? Nggak bisa. Orang yang boleh fidyah itu hanya orang-orang yang dalam kondisi tidak kuat. Pertama, orang tua yang nggak mungkin puasa, ya, bagaimana dia mau bayar hutang? Maka dia boleh fidyah. Yang kedua adalah orang sakit yang tidak mungkin berpuasa karena sakit atau dia itu setiap puasa sakit ya. Kemudian yang ketiga itu adalah orang yang hamil dan menyusui yang dikhawatirkan dia kenapa-napa. Oke. Ustazah, oke, aman ya guys. Aku mau nanya, saya dan suami jarak jauh dan saya mau dibawa ke tempatnya dan saya kasihan tinggalin ibu. Coba dikomunikasikan ya, kecuali ibu ada saudara yang lain. Oke. Ustazah, bagaimana? Oke, aman ya. Aku mau nanya, saya dan oke, udah ya. Oke, apakah witir boleh jamaah selain di bulan Ramadan? Sholat witir boleh dilakukan berjamaah. Sholat witir boleh dilakukan berjemaah, boleh dilakukan di rumah dan di dalam dan di luar Ramadan itu bisa. Oke. Ustazah, oke ya, aman ya guys, siap ya. Ustazah, jika orang tua terlalu oke, Allah apa? Wudu dalam kamar mandi tidak pakai baju, hukumnya gimana? Wudu nggak masalah buka aurat, cuman adabnya nutup aurat. Sama dengan wudu saya pakai handuk doang gimana? Wudunya sah ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, oke. Kalau ada gempa bacanya apa? Kalau ada gempa teman-teman boleh baca zikir apapun kalau mau auzubiqa min jahdil bala. Ustazah, ibu yang pikun wajib bayar fidyah enggak untuk puasa? Jawabannya tidak ya. Orang pikun itu enggak wajib sholat. Orang pikun itu enggak wajib puasa. Orang pikun itu enggak wajib qada puasa. Enggak wajib. Bahkan dia tidak wajib untuk melaksanakan ibadah dan dia tidak berdosa kalau dia melakukan dosa. Maka kalau teman-teman mau gampang hidupnya, ya pikunlah dulu atau gila. Oke. Ustazah, jam berapa batas waktu subuh ya? Batas waktu subuh itu adalah sampai cahaya merah itu ada di atas langit ya. Sampai cahaya merah itu ada di atas langit. Oke, sampai cahaya merah itu ada di atas langit, oke ya. Ustazah, oke ya, aman ya guys. Oke. Ustazah, oke, udah ya. Boleh nggak tanya teman yang setiap ke rumah habis nangis? Maksudnya gimana nih? Kalau terlanjur hutang bank, mohon maafnya gimana? Susah ya. Kalau teman-teman udah terlanjur hutang bank, pertama ya, jual aset yang lain untuk ngebom hutang ribanya. Misalnya punya mobil, punya rumah, mobilnya jual untuk bayar hutang rumahnya. Yang kedua adalah kerja lebih banyak, keluarkan lebih sedikit ya. Kerja lebih banyak, keluarkan lebih sedikit untuk menutupi hutangnya. Atau minimal jangan telat ya. Oke. Ustazah, sholat taraweh boleh dilakukan di rumah nggak Ustazah? Sholat taraweh boleh dilakukan di rumah. Kalau mau 8 rakaat ya 2 2 2 2 ya, 2 2 2 2 ya. Sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat karena Allah. Salam kanan, salam kiri, sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat karena Allah. Oke. Ustazah, jika orang tua memanjakan adik dan adik
sikap seenaknya, apa boleh kita pilih ngontrak. Ngontrak atau tidaknya itu kan bab dari pilihan teman-teman. Tapi kalau orang tua walinya tetap harus ada izin. Kalau teman-teman di rumah nggak betah, adik begini, orang tua begitu, teman-teman tinggal ciptakan ruang sendiri aja. Ruang sendiri kalau lagi bete atau bad mood ya bisa ke ruangan itu tanpa harus menyakiti orang. Ustazah, oke, oke ya. Saya LDR sama suami, apakah saya tetap harus mandi wajib ketika saya habis visian? Tetap harus ya. Ustazah, setiap ke rumah selalu oke, silakan Mbak GFM, tanyakan aja. Ustazah, oke, apakah, mmm, mmm apa saya suka jualan cateringan di bulan puasa, tapi saya nggak puasa. Takut karena rasanya. Jangan nggak puasa, Mbak boleh cicip aja. Mak, kalau jualan di bulan puasa nggak puasa, enak kali cuy. Ya, jadi jawabannya adalah kalau teman-teman berjualan, teman-teman boleh cicip aja. Teman-teman boleh cicip, lalu kemudian buang gitu aja. Jangan ditelan pula ya. Cicip pertama nggak apa-apa. Cicip kedua mulai makruh, cicip ketiga batal karena ketelan. Oke, Zah parfumnya yang pink wangi banget, iya dong, pink wangi dong, iya. Ustazah berihram bercelak boleh nggak Ustazah? Jangan, banyak kali pun gayanya, nggak usah dulu ya, nanti setelah tahallul boleh ya. Ustazah, sholat witir berapa kali sehari? Sholat witir itu bisa Sholat witir itu bisa cuman boleh satu kali sehari ya guys, nggak boleh 2 kali sehari ya teman-teman ya. Karena kalau 2 kali dia jadi genap, habis Isya 3, tengah malam 3 jadi genap 6. Habis Isya 3, tengah malam 1 jadi 4 genap. Habis Isya 1, tengah malam 3 jadi 4 genap. Habis Isya 1, tengah malam 1 jadi 2 genap ya. Ustazah, oke, saya sholat sunat tasbih bolehkah setelah subuh? Enggak boleh. Tidak ada sholat setelah sholat subuh dan setelah sholat asar, nggak ada. Ya, Ustazah, oke, sedekah aku kasih tukang sampah, silahkan, nggak ada masalah. Wudhu di dalam WC, apakah sah wudhunya? Sah, kecuali kalau teman-teman kena najisnya. Ya, Ustazah, kasih tip memaafkan orang yang sudah menyakiti kita, abaikan saja. Ya, artinya tipsnya adalah kita fokus kepada aktivitas kita dan hal-hal yang bermanfaat buat kita. Selagi kita masih teringat orang-orang yang nyakitin kita, berarti kita belum terlalu sibuk ya guys. Fokuskan diri dengan hal yang bermanfaat, abaikan dia, gak perlu membuktikan apapun kepada dia, gak perlu menyampaikan perkembangan kita kepada dia, dan gak perlu pula kita menyaksikan dan menatap kapan saat dia jatuh. Tenang aja, para penzalim akan jatuh. Biarkan Allah yang menjatuhkannya, kita baik-baik dan diam-diam aja. Oke, harus bisa mengabaikan hal yang gak terlalu penting ya guys. Ustazah, oke, kalau malam udah taraweh, apa boleh tahajud? Taraweh dan tahajud itu dua hal yang berbeda. Oke. Nah, kalau teman-teman udah taraweh, teman-teman boleh tahajud dan seterusnya. Ya, jangan disimpan dalam hati. Ya, benar ya. Tapi aku lebih memilih untuk tidak disakiti sih. Daripada aku, tersakiti terus aku harus mengobati, aku lebih milih untuk jadi orang yang tidak gampang tersinggung, ya tidak mudah sakit hati ya, oke. Ustazah, emang kalau memaafkan duluan lebih bagus ya? Iya dong, oke. Sulit Ustazah melupakan perbuatan itu? Enggak apa-apa ya, manusia juga punya batas memori, entar juga lupa kok. Ustazah, apakah boleh pergi umroh, uangnya minjam uang bank? Jangan. Ya, niat benar, caranya juga harus benar ya. Niat kita adalah umroh, tapi caranya dengan riba, itu nggak bisa. Pastikan make sure niat kita benar, cara kita benar. Niat kita benar, cara kita benar ya. Ustazah, sholat maghrib nggak ada sholat qobliyah? Ada, tapi tidak sunnah muakkad ya. Tidak sunnah muakkad ya. Coba ingat lagi pelan-pelan ya, aku jelaskan, ingat pelan-pelan ya. Bahwa ada ibadah yang hukumnya sunnah muakkad. Apa dia? Yaitu 2 rakaat sebelum subuh, oke. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Oke, aku ulang ya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur,
2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Adapun 2 rakaat sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya, itu adalah sunnah biasa. Dia bukan sunnah muakkad ya, dia cuma sunnah ghairu muakkad saja. Oke, gitu ya guys. Ustazah, oke, oke, sebentar ya. Oke. Mhm. Oke, sebentar ya. Oke, gitu ya guys. Nggak ada suara. Mhm. Oke, aman ya teman-teman ya. Yuk kita lanjut ya. Ustazah, oke, emang lebih baik minta maaf duluan? Oh iya dong, orang yang minta maaf duluan, pertama keimanannya pasti lebih tinggi dibanding yang pasif. Yang kedua, dengan kita meminta maaf, maka kita akan termasuk golongan hamba Allah yang satu level lebih beriman. Kemudian yang selanjutnya, dengan kita minta maaf, dosa kita hilang. Perkara dia memaafkan atau tidak itu urusan dia dengan Allah. Gitu dong ya. Ustazah, apa ambil rumah KPR kalau sudah lunas masih riba enggak? Kalau sudah lunas ya lunas, tetapi yang kemarin tetap ada dosa ribanya. Ustazah, oke, pinjam uang jaminkan SK buat naik haji, enggak boleh. Ya itu adalah riba. Kenapa dia riba? Nah, di antara riba ini adalah dia itu pertama dalam angsuran ada dendanya. Ada bunganya. Yang kedua, dalam angsuran ada dendanya. Yang ketiga adalah dalam teman-teman itu telat nanti ada cabut cabut barangnya. Sementara yang udah teman-teman kasih, nah itu tidak dia kembalikan ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke. Oke ya, Ustazah, oke, oke, sholat sunnah sebelum zuhur apakah langsung 4 rakaat? Sholat sunnah sebelum zuhur apakah langsung 4 rakaat? Boleh, langsung 4 boleh. Sengaja aku sholat sunat qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, sengaja aku qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kalau teman-teman mau 4 rakaat 1 kali salam boleh. Sengaja aku sholat qobliyah zuhur 4 rakaat karena Allah ya. Rakaat satu berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir ya. Rakaat satu, 2, 3, dan 4 semuanya pakai ayat pendek. Oke ya. Ustazah, oke ya, adakah bank yang mau meminjamkan kita tanpa bunga? Palingan kredit-kredit syariah yang ada kredit berjangka di kota masing-masing ya. Kenapa harus minjam uang guys? Kenapa ya? Oke gitu ya. Cuman cukup tekan aja pengeluaran dipastikan di bawah pemasukan. Kalau nggak cukup juga tinggal tambah pemasukan. Orang yang riba itu bukan karena miskin. Orang yang berhutang ke bank bukan karena miskin, tetapi karena kebiasaan dan karakter yang tidak bisa menunda keinginan. Aku nggak percaya orang berhutang itu orang yang miskin. Penelitian menyebutkan bahkan orang-orang yang berhutang itu justru orang-orang kaya. Coba perhatikan orang yang waktu miskin kredit, kaya pun dia tetap kredit ya. Oke ya, kayak gitu guys ya. Jadi seperti itu ya guys. Oke. Ustazah, sedekah subuh dibagikan di akhir Ramadan apa boleh? Boleh aja. Jadi nggak ada masalah. Ya, dan hutang itu bukan karena miskin. That's it. Halah aku kalau nggak berhutang aku nggak bisa beli. Coba nanti kalau udah kaya pasti hutangnya, hutang juga. Gitu ya.
Kan aku pernah cerita ke teman-teman, ya pada masanya ketika temanku mau beli mobil, aku bilang, "Nabung dulu aja." "Alah beda lah, kamu dengan aku, kamu ya ada uang, kamu banyak uang, bisnismu banyak, bisa beli cash." Nah aku kalau nggak kredit aku nggak dapat. Itu 10 tahun lalu, 10 tahun lalu. Setelah itu 7 tahun ketemu, "Nel, aku mau ganti mobil." "Ngapa?" "Utang." "Kok utang lagi?" "Iya, aku mau ganti nih Avanza, aku ganti nih ke HR-V, kredit." "Loh, kemarin katanya mau kredit karena kalau nggak kredit nggak dapat mobil. Sekarang udah ada mobil kok malah kredit lagi." Iya juga ya. Nah, sampai dia meninggal dia akan kredit terus. Karena hutang itu bukan soal miskin, tapi soal kebiasaan. Sama dengan sombong. Kalau ada orang lihat, kalau teman-teman lihat orang kaya sombong, waktu miskin pun dia tetap sombong gitu. Nah, kalau ada orang kaya dermawan, waktu miskin pun dia dermawan itu. Kalau ada orang kaya rendah hati, dari miskin pun dia rendah hati itu. Jadi uang itu, kekayaan itu hanya menggambarkan siapa orang, ya. Jadi orang yang rendah hati dengan banyak uang semakin rendah hati. Orang yang dermawan dengan banyak uang, dia semakin dermawan. Orang yang sombong dengan banyak uang, dia makin sombong. Jadi kalau teman-teman lihat orang kaya yang sombong, bukan karena kayanya dia sombong ya, tapi karena dari kecil pun dia sombong. Oke, jadi jangan suudzon sama orang-orang kaya ya. Kalau lihat orang kaya tapi rendah hati, itu bukan karena kekayaannya ya, tapi tapi dari dia susah dia tetap rendah hati. Oke, gitu ya. Oke, orang kaya tuh banyak yang sombong, enggak, banyak orang kaya rendah hati, guys. Oke ya. Nah, gitu ya, guys. Ustazah, oke, perkataan suami suka bikin nangis, dosa nggak suami kita? Siapapun yang menyakiti tetap berdosa. Oke. Gitu, siapapun yang menyakiti tetap berdosa ya. Ustazah, oke, bagaimana cara membayar hutang dengan orang? Karena kita tidak tahu alamat rumahnya di mana. Ya, kalau bayar hutang dengan orang yang nggak tahu di mana, yang pertama teman-teman boleh ini ya, boleh cari ahli warisnya. Cari ahli warisnya. Kemudian yang kedua, kalau ahli warisnya nggak ada, teman-teman boleh ganti dengan sedekah. "Ya Allah, saya sedekah 2 juta membayar hutangku kepada si fulan." Itu bisa. Oke. Oke, gitu ya guys. Ustazah, oke, sholat taubat dikerjakan setiap habis sholat maghrib boleh nggak? Sholat taubat dikerjakan setiap habis sholat maghrib boleh, nggak ada masalah ya. Ustazah, kalau lagi ribut sama suami tapi tetap aku minta maaf duluan, lebih baik ya? Ya, minta maaf itu bukan berarti karena kita salah, tapi kita ingin menurunkan ego lawan bicara. Tapi kalau setiap minta maaf dia buat lagi, dengan minta maaf justru dia menganggap kita lemah, dengan kita minta maaf justru dia menganggap kita itu keliru. Boleh diikuti dengan menasehati, "Mas, aku minta maaf ya, tapi lain kali jangan seperti itu nggak baik," dan seterusnya. Boleh ya, minta maaf sambil untuk ngebooster itu boleh ya. Ustazah, oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah, oke, kita pinjemin uang terus kita nagih malah dibilang sombong, itu gimana? Kebanyakan orang yang meminjam uang kalau dia nggak bertanggung jawab dia akan lebih marah lagi. Ada beberapa pendapat. Yang pertama, teman-teman boleh ikhlaskan dan teman-teman dapat pahala. Yang kedua, teman-teman tidak ikhlaskan, nanti di akhirat ya teman-teman dalam kondisi akan diberikan kebaikan darinya. Oke. Ustazah, oke, aman ya. Ketika kita dibully, apa boleh dibales bully? Nggak penting. Oke, dia ketika dibully balas bully nggak penting ya, belum tentu dia berani dengan balasan kita. Kalau aku memilih untuk diam sih, oke ya. Ustazah, oke, tapi yang berhutang suami apa istri ikut dosa ya, padahal sudah dilarang, yang penting udah dilarang. Ini seorang suami ingin hutang riba, istri udah ngelarang, jangan ikut tanda tangan. Kalau teman-teman ikut tanda tangan, itu teman-teman berarti bertawun dan bertolong-menolong dalam keburukan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ya, jangan bertolong-menolong dalam keburukan. Oke.
Ustazah kalau kita oke gitu ya. Ustazah kalau sombong dibalas sombong gimana? At-takabbur indal mutakabbir shadaqah. Sombong di hadapan orang sombong itu adalah sedekah, itu dalil untuk orang yang beriman. Kalau ada orang yang tidak terlalu beriman, imannya nanggung, nggak usah. Misalnya nih ada orang sombong nih, terus aku nyombongkan diri lagi, itu akan agak-agak bingung, ini apakah tujuan aku mematikan kesombongan dia atau aku sendiri yang sombong. Ya tujuan menyombongkan diri di hadapan orang sombong itu untuk menunjukkan dan mematikan kesombongan dia. Ya kalau kita bisa, kalau kita nggak bisa, ya kan. Nah, aku milih gimana? Aku milih tidak menyombongkan diri sekalipun orang itu sombong. Ya, aku nggak peduli dengan kesombongan orang guys, dia mau bilang apa di depanku biar aja lah. Aku kan sering cerita, udah sering aku alami kok ya. Aku itu kan menua sebelum waktunya ya guys. Aku tamat kuliah di usia tamat S1, S2, S3 aku cepat banget ya guys. Jadi dan sementara muka aku nggak mendukung untuk aku dianggap lebih dewasa gitu ya. Ketemu di airport sama orang, di stasiun ketemu, sering ketemu sama ibu-ibu. "Nak, iya Bu, mmm, kuliah?" "Insya Allah Bu, udah selesai kuliahnya alhamdulillah." "Kamu harus S2 loh, nggak bisa loh sekarang ini nggak S2. Ibu nih, ibu S2 ini, ibu ngajar ini, ibu jadi dosen ini. Kalau kamu S1 nanti kamu akan gitu-gitu aja. Nah, kamu harus S2 ya, semangat ya nak." "Iya Bu." "Oke Bu, siap Bu, sehat selalu ya Bu." Aku gitu aja guys. Nggak mungkin aku bilang, "Bu, saya ini udah S3 loh Bu, saya ini aja mau nguji tesis nih ke sini. Saya aja mau nguji ujian doktoral nih ke sini. Saya aja ke sini mau nguji tesis, saya aja ke sini mau sinopsis." Kan nggak mungkin ya guys. Nah, nggak, terus aku tersinggung, nggak peduli itu aku, biarin aja dia bahagia dengan caranya. Nah, karena kalau kita bantah nanti dia malu kan kasihan. Aku dakwah dari usia kecil sekali. Kecil sekali tapi udah bisa terjun dakwah karena ada rekomendasi dari kiai aku yang dianggap sudah pantas dakwah, itu rekomendasi dikirim ke semua ke kementerian ya guys. Nah, aku duduk ada yang nyolek aku, "Wih, jangan duduk sini." "Kenapa Bu?" "Ini nanti ustazahnya yang duduk sini." "Ya Bu." Aku pergi guys, aku pergi, aku duduk sebelah. "Ini nanti ustazahnya ini." Pergi aku, nggak ada, "Aku loh ustazahnya Bu." "Enggak, nanti dia malu." Nanti pas aku dipanggil yang udah aku maju aja. Habis itu dia mungkin agak sedikit malu tapi aku pun nggak ngelihat dia, kasihan juga. Kayak gitu ya guys, sering sekali guys, bukan sekali dua kali coy, ya bukan sekali dua kali ya. Nah, jadi bukan sekali dua kali, sini ustazah, jangan sini kamu, kayak gitu. Hmm. Di masjid lagi duduk, belajar ngaji yuk. Itu tuh belajar ngaji, kayak gitu. "Yuk kita belajar ngaji yuk." Suruh belajar ngaji. "Iya," kataku. Oke, kayak gitu guys, belajar aja aku ikut, aku gitu kan. Nah, gitu ya. Oke. Padahal aku ngajar tahsin di tempat lain. Nah, itu nggak apa-apa guys, direndahkan, nggak masalah. Itu kan kan orang belum tahu aja siapa kita, nggak usah sombong di hadapan orang sombong, sedekah nggak usah dipakai, ya. Oke ya, Ustazah, bolehkah sholat duha 4 rakaat 1 kali salam? Boleh. 4 rakaat 1 kali salam boleh, ya. Sengaja aku sholat sunat duha 4 rakaat sunnah atasku karena Allah, ya. Rakaat satu berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir ya. Oke, gitu ya guys. Oke, gitu ya. Iya, kebanyakan orang sombong. Nah, aku tidak terganggu dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi, aku berharap teman-teman bisa ATM lah, amati, tiru, dan modifikasi gitu ya. Aku pernah naik motor sekali, sudah 10 tahun gak pernah naik motor. Lalu aku naik motor guys, aku kesenggol mobil orang guys. Aku dimarah-marahin, dia bilang, "Kamu bannya aja nggak bisa beli nih," kata dia ke aku guys. Padahal 5 mobil dia bisa aku beli guys. 5 mobil dia seharga satu mobilku guys. Aku nggak bilang 5 mobil bapak, satu mobilku, tidak guys. Aku tetap ganti, "Ini Pak, ini untuk mobil bapak, saya udah nyenggol." Gitu guys. Gitu guys. Jadi nggak ada tuh aku tuh agak emosi untuk hal-hal kayak gitu, enggak sih guys. Nah, ini bukan ngarang, tapi ini kalau inilah sebuah nikmat ya semoga ini bisa ditiru lah ya kan. Aku naik motor udah 10 tahun nggak naik motor. Udah 10 tahun nggak naik motor, aku naik motor guys. Nyenggol guys di perbatasan. Jadi dia di perbatasan nyenggol guys. "Kamu ini nyenggol mobil saya."
nggak bisa nih kamu ganti nih, bannya aja kamu nggak bisa beli. Lah aku punya mobil di rumah. Kan nggak aku bilang, 4 mobil bapak, 1 mobil saya di rumah, kan nggak gitu kan guys. Aku bilang, ya pak, ini mobil bapak gini, ini, udah saya pamit ya pak, gitu aja. Nggak ada perasaan malah marah, karena aku nggak bisa marah untuk hal-hal yang sesepele itu ya guys. Nah jadi kembali kepada yang tadi, sombong di hadapan orang sombong adalah sedekah, jangan dipakai, nggak perlu, biarin aja orang seperti itu, nggak usah masukin hati, oke? Oke ya guys, ustazah sholat tarawih boleh 4-4, bagusnya dua-dua. Bagusnya dua-dua ya, dua-dua itu bagus ya teman-teman ya, karena qiyamul lail masna masna ya, sholat malam itu dua-dua, oke, jangan dibalas, wah mau satu saya 4 mobil bapak ini dapat, nggak usah. Nggak perlu ya, belum tentu juga mereka akan terkesima, mereka juga kan numpang makan sama kita. Oke ya, Ustazah gimana cara menanggapi tetangga yang hasad dan dengki? Nah, walikulli ni'matin mahsud ya, bahwa setiap ada nikmat akan ada orang-orang yang hasad, itu pasti. Itu pasti ya. Walikulli ni'matin mahsud ya. Setiap ada nikmat itu pasti akan ada orang-orang yang hasad. Makanya pilihlah untuk tidak menunjukkan siapa kita pada orang-orang yang hasad. Orang hasad kita malah nunjuk-nunjukkan, nggak usah, pusing kita nanti, kasihan dia gitu ya. Kalau kata almarhum bapakku, "Cukup Nak, nanti orang pingsan, cukup dulu Nak, cukup dulu Nak." "Oh iya Bapak," kayak gitu. Karena orang yang hasad itu akan selalu ada, dan yang teman-teman lakukan adalah jangan tampakkan kelebihan kita di hadapan dia, kasihan juga dia berdosa karena sikap kita, kalaupun dia tahu kelebihan kita biarkan tahu tanpa kita harus menunjukkannya. Oke gitu ya. Dan ingat orang hasad tuh pasti di bawah kita, nggak ada orang hasad tuh di atas kita. Kalau dia di atas kita dia mah nggak mikirin kita cuy. Ya jadi orang-orang hasad itu pasti dia di bawah kita, dan biarin saja. Biarin saja, jangan sibuk-sibuk dengan dia. Nanti teman-teman jadi nggak produktif ya. Teman-teman jadi lalai dengan tanggung jawab masing-masing, oke? Oke gitu ya guys. Oke, cara niru seperti itu. Latihan sih. Aku juga nggak ngerti kenapa aku susah banget untuk marah pada hal-hal yang nggak terlalu penting sih. Gitu ya. Ustazah, bagaimana cara bayar nazar kepada seseorang tapi kita udah nggak pernah ketemu dengan dia? Mmm, boleh ganti dengan sedekah ya, lain kali nazar musti hati-hati ya guys. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah mau parfum pink, yang pink wangi guys, yang pink itu wangi banget ya. Teman-teman yang mau parfum ini masih ada tadi, udah di up stoknya. Ada yang mau parfum kah? Ada yang mau parfum atau besok aja kali ya? Besok aja kali ya. Ustazah masih ada sisa parfum pink Us hari ini, tolong Us saya mau beli. Aduh, parfum tadi masih ada ya guys, tutup live masih ada ya. Masih ada nggak sih tadi tutup live ya? Udah bisa di-up tadi ya? Oke, keluar dari pembatasan belum, kita belum keluar dari pembatasan parfum, tapi tadi stoknya bisa di-up ya. Oke, oke, oke ya, siap, siap, siap ya, siap. Nah, teman-teman semuanya, aku coba up dulu parfumnya. Jadi begini, aku ucapin terima kasih ya buat teman-teman semua yang sudah nemenin aku di 3 tahun terakhir di TikTok ini, dan terima kasih juga udah support aku untuk menciptakan brand aku sendiri, namanya adalah Enlak Parfum yang alhamdulillah itu udah berhasil dan udah tersiau banyak banget. Gimana yang udah datang parfumnya wangi? Wangi? Oke ya guys, wangi ya teman-teman ya. Nah aku jelasin dulu, parfum itu ada 3 guys ya untuk persiapan Idul Fitri nih. Yang pertama adalah emas. Emas ini Eau Toilette dan ini bisa tahan cuma 4 jam. Yang ini ya hanya macam ya yang di minimarket lah ya. Ini janganlah, ini parfum SD nih guys ya. Yang kedua adalah EDP. EDP ini sampai tahan 8 jam ya. Ini biasanya yang aku jual di TikTok tapi punya orang. Nah, yang aku buat punyaku sendiri ini adalah ekstrak parfum. Woi, mantep wanginya ya. Ekstrak parfum itu adalah parfum dengan kasta tertinggi yang tahannya bisa 24 jam. Kalau di baju itu bisa tahan sampai 3 harian, sejadah bisa 3 harian, mukena sampai 3 harian. Parfumnya parfum mewah. Parfum mewah itu adalah ekstrak itu bisa tahannya sampai 24